Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini ya, di bulan yang mulia, kita masih di bulan yang mulia, bulan Ramadan, kita diberi kesempatan untuk mengkaji bersama, melanjutkan pembahasan sebelumnya, kitab matan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wala tadhunnu idza sumta anna sauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, jangan kau sangka, jangan kau kira ketika engkau berpuasa bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, dan jima, ya, wiqa, berhubungan suami istri. Jangan kira seperti itu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak dari orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, yang dia tidak mendapatkan nilai puasanya, ya, nilai ibadah puasanya, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, jadi ketika kita berpuasa jangan kira kita hanya menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ya, apa saja sih yang perlu dijaga? Dan di sini akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Bal tamamus shaumi bikafil jawarihi kulliha kama yukrihullahu ta'ala. Bahkan kesempurnaan puasa itu didapatkan dengan menahan semua anggota badan kita dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, ya, tidak hanya menahan makan dan minum saja. Bal yambaghi an tahfadzul aina 'anin nazri ilal makarihi. Bahkan sudah selayaknya ketika engkau berpuasa, engkau jaga mata dari pandangan atau melihat yang dilarang oleh agama. Di syarahnya dijelaskan di sini Murakallahu Mudia, dan terhadap, ya, menjaga pandangan dari apapun yang menyibukkan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga kita harus menjaga. Wal lisana 'anin nutqi bima la ya'nik, dan menjaga lisan kita, menjaga lisanmu dari ucapan-ucapan yang sia-sia, yang tidak penting, apalagi sampai ghibah, namimah, dan sebagainya. Dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak penting saja kita harus jaga ketika kita berpuasa. Selanjutnya apa yang harus kita jaga? Wal uzuna 'anil istimna'i ila ma harramahullahu ta'ala. Dan kita harus menjaga kuping kita, telinga kita dari mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal mustami'a syarikun lil qail. Maka sesungguhnya orang yang mendengar itu teman daripada orang yang berbicara. Jadi kalau kita mendengarkan ada orang yang berghibah, ya, ngomongin orang, nah, kita juga termasuk mendapatkan dosanya, karena mustami' syarikun lil qail. Wa huwa ahadul muhtabaini. Dia adalah salah satu orang yang sedang berghibah. Meskipun kita mendengarin saja. Ketika ada orang yang berghibah kita dengarin, nah itu kita juga termasuk orang yang berghibah, ahadul muhtabaini. Selanjutnya, takufu jami'al jawarihi kama takuful batni wal farji. Nah, begitu juga kita harus menjaga semua anggota badan kita, baik itu mata, ya, tangan, mulut, kaki. Seperti halnya kita menjaga perut kita ketika berpuasa dan farji kita, ya, kemaluan kita. Ketika kita berpuasa menjaga perut, ya, dari makanan-makanan, menjaga farji kita, kemaluan kita dari melakukan hubungan suami istri. Nah, begitupun
terhadap anggota-anggota yang lain kita juga harus jaga ya, dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafil khobari, nah di sini ada sebuah hadis khamsun yufattirnas shaima. Nah, ada 5 perkara yang membatalkan orang yang berpuasa. Nah, di sini di syarahnya jelaskan yufattirna, di sini maksudnya menghilangkan pahalanya, bukan puasanya yang batal ya. Ini disepakati oleh dan diiyakan ya. Di sini mazhabnya Sayyidah Aisyah, Imam Ahmad dan mazhab Syafi'i. Jadi di sini maksudnya membatalkan pahala ya, menghilangkan pahala. Puasanya tetap puasa sampai maghrib buka, tapi pahalanya nggak dapat. Yang pertama al-kizbu, itu bohong. Kalau kita berpuasa bohong, ya udah pahalanya nggak dapat. Berarti boleh buka dong yang nggak gitu juga ya. Tetap puasanya wajib, tapi pahalanya nggak mendapatkan pahala karena dia berbohong. Wal ghibatu, dan riba, ngomongin orang. Wan namimatu, dan adu domba ya. Namimah itu wahia asa'yu bainan nasi bil ifsad. Jadi namimah itu pergi ke orang ya, cerita biar orang tersebut membenci orang yang kita omongin. Itu namanya namimah, adu domba. Wal yaminul kadziba, dan sumpah bohong ya, sumpah tapi bohong. Nah itu juga salah satu yang membatalkan puasa. Wan nazru bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Itu ya, jadi ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama bohong, ngomongin orang, ghibah, namimah, adu domba, sumpah bohong, kemudian melihat dengan syahwat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas shaumu junnatun, bahwasanya puasa itu benteng ya, tameng, ay wiqayatun, penjagaan dari apa? Benteng dari apa? Yaitu di sini dari minal ma'asi ya, di sini di syarahnya ada nih Pak. Minal ma'asi, dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ya. Karena ketika kita berpuasa itu syahwat kita lemah. Likaunihi yukassiru syahwat wa yudha'ifuha. Karena ketika berpuasa itu syahwatnya lemah ya. Enggak semangat mau ngapa-ngapain ya. Karena ketika berpuasa, makanya puasa itu sebagai benteng ya, junnah. Atau juga di sini junnah, ada juga mengatakan ulama berpendapat bahwa junnah di sini penjagaan dari apa? Minan nar, penjagaan dari api neraka. Ketika kita berpuasa kita dijaga daripada api neraka. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus. Maka ketika engkau salah satu kalian berpuasa, maka jangan yarfus, itu berkata yang enggak baik, perkataan-perkataan kotor, jangan. Wala yafsuk, dan jangan juga berbuat fasik, berbuat yang dilarang oleh agama ya. Melakukan perbuatan yang jelek. Wala, dan jangan bodoh, jangan berperilaku bodoh. Aila yaf'alu fi'lal juhal, atau maksudnya yaitu berperilaku seperti orang yang bodoh, kasyahi, teriak-teriak. Puasa jangan teriak-teriak. Qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Karena sesungguhnya ketika ada seseorang yang ingin hendak memerangi kita ya, atau memarahi kita, ngajak berantem, ngajak ribut, maka bilang saja falyaqul inni shaim, saya sedang puasa. Kenapa? Karena untuk menjaga diri kita dari berkelahi ketika dalam keadaan berpuasa. Summajtahid wallahu a'lam bissawab. Itulah penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah ya, tentang apa yang harus kita lakukan ketika sedang berpuasa supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna, mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.